Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Untuk hari ini siang ya, siang inilah kita akan coba menanam sawi pakcoy. Nah, untuk sawi pakcoynya kita pakai merek yang ini nih, brand yang ini nih. Nah, bukannya kita endorse ya, tapi kita memang lagi dapat bahannya yang brand ini nih. Saya nggak sebutkan lah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, selanjutnya kita buka aja pakai gunting lah. Teman-teman juga banyak gunting-gunting, dan disitu juga teman-teman pasti ngeliat ada gergaji besi dan ada tusukan. Itu fungsi untuk apa, nanti kita bahas fungsi untuk apa. Nah, oke, selanjutnya kita tuang. Oke, kita coba. Aduh, kita coba tuang. Ternyata ini bijinya. Nah, ini biji pakcoy. Nah, teman-teman bisa lihat ini biji pakcoy. Kita akan coba tanam biji pakcoy ini. Oke, kita tanamnya menggunakan media rakwol apa rokwol ya, pokoknya media rakwol gitulah kata orang-orang, seperti itu. Kita akan coba, kita siapkan dulu airnya. Untuk apa? Kita akan coba tuangkan biji ini ke dalam air, karena kata teman-teman yang sudah pada berpengalaman, untuk menguji tingkat kualitas dari biji itu mesti harus diuji menggunakan kedalaman air. Nah, ini bijinya, kita akan coba tanam ya. Kita lihat ada yang mengambang atau ada yang tenggelam, dan cara. Nah, ini terlihat ada beberapa biji yang mengapung dan ada beberapa biji yang tenggelam. Katanya, kata yang sudah mencoba, kalau misalnya biji yang tenggelam itu merupakan kualitas yang baik. Nah, kalau biji yang mengapung itu yang kurang baik. Seperti itu katanya. Nah, kita akan coba aja, kita akan uji coba menanam kedua-duanya di dalam satu wadah rokwol yang sama. Nah, kita lihat nanti pertumbuhannya, apakah benar pertumbuhannya itu kurang baik dari biji yang kurang baik dan biji yang baik tadi. Nah, seperti itu katanya. Nah, kita akan coba pakai rokwol. Nah, ini rockwolnya udah saya gunting-gunting udah saya potong-potong. Nah, ini hasil potongannya. Nah, ada yang terkelupas. Maklum masih newbie, masih noob. Nah, kalau teman-teman bisa sering-sering dong di video saya, kita akan masukkan dulu ke dalam ini nih wadah. Nah, kita menggunakan gergaji besi itu, gergaji besi. Nah, gergaji besi ini kita akan potong-potong ke dalam rokwolnya. Nah, sebelum kita potong-potong, saya juga bingung potong gimana ya. Oke. Nah, langsung aja deh potong deh. Kita kan di sini ada 40 lubang tanam, ada 40 loh ya, ada 40 lubang tanam. Kita akan potong dulu bagian pertama. Kemungkinan kita akan coba bikin 4 bagian. Nah, kita potong dulu nih bagian pertama. Potongnya jangan sampai habis ya, jangan sampai terputus, maksudnya sisakan seberapa senti lah. Sisakan seberapa senti ya, kurang lebih segini nih. Aduh, saya berapa ya, sekitar kurang 1-3 senti lah sisakan. Nah, kalau misalnya belum, teman-teman bisa potong lagi supaya mudah nanti kalau misalkan udah mau pindah tanam, tinggal dipotek aja, jadi nggak mesti harus sedikit gaji lagi gitu. Makanya sisakan sedikit aja. Kita potong tahap kedua udah selesai, sekarang potong tahap ketiga. Tahap ketiga kita potong. Nah, tahap ketiga udah kan. Nah, sebenarnya sih ini jadi 4 jatuhnya, jadi 4 sisi ya. Nah, ini kebetulan udah jadi 21. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kali 3 21, oke. Nah, kita lihat, kita potong dulu. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa menyesuaikan sih, teman-teman mau berapa banyak, tergantung lubang tanam yang teman-teman sudah siapkan dan bahan rokwolnya tentunya yang sudah teman-teman beli. Kalau kita kan di sini butuhnya hanya 40, kebetulan tadi udah jadi 21, jadi sekarang kurang 19 lagi harusnya. Tapi di sini udah kagok satunya, ya udahlah dipuletin aja. Jadi saya di sini bikin 20, jadi totalnya 41. Nah, satunya nanti gimana nanti. Ya, oke, kita potong lagi. Ya, memang sih untuk di pandemi ini, masa pandemi coronavirus atau COVID-19, kita butuh keterampilan Tentunya lebih teman-teman untuk juga bisa bertahan hidup. udah sering sih Ya, melihat hitung-hitung video kita belajar seperti bertani, ini. karena di negara Ya, Jepang petani itu banyak merupakan banget lah kasta tertinggi beredar loh. di
YouTube teman-teman atau di jangan media mengira lainnya juga banyak seorang beredar, petani teman-teman itu bisa atau belajar peternak itu merupakan atau tidak, tapi untuk negara bertani, Jepang itu karena pada tinggi. dasarnya kalau misalkan pada saat pandemi seperti ini kita memang harus belajar ya kalau misalnya untuk ketahanan teman-teman pangan keluarga. Jadi ingin mencari kita tahu, harus bisa bermanfaat selama kita di rumah. browsing. Nah, Nah, kita ini sudah kita selesai, potong lalu dulu, kita saya masukkan potong ke untuk dalam simpan. media untuk Nah, penempatan ini jadi wadahnya. totalnya 20. Nah, waktu semai ini kalau nggak salah Kita sekitar taruh 14 di hari, wadahnya, tapi kita simpan. itu pun juga Nah, bisa untuk, lebih cepat dan bisa lebih lambat, bagaimana cara tergantung semainya, dari tentunya wadah ini mesti kita basahi dulu. caranya teman-teman Kita sendiri simpan dulu nih mau bijinya. seperti apa. Biar rapi. Kita simpan dulu. Nah, untuk Oke. saya sendiri saya akan coba dengan Kita dua masukin polsek. Nah, ini kita wadahnya dua kita metode masukin nantinya. dulu. Yang Yang tadi satu sisanya kita akan biar coba rapi lah seleksi tentunya, tanam biar yang enak dilihat tenggelam, itu. kita akan coba seleksi tanam yang tidak tenggelam. Oke, Nanti kita sudah pisahkan. beres. Nah, sekarang Nah, selanjutnya kita ini coba kita lagi nyiram basahi. dulu nih. Nah, bukan basahi nyiram ini sebenarnya awas sih membasahi rakwolnya. ada biji-bijinya nih yang mengambang tadi. lalu rakwol itu mengandung air. Pokoknya ini harus dibasahin semua ya. Nanti biji Sampai tanam itu benar-benar kita akan coba basah tanam. gitu. Nah, Kita akan coba tanam di apa namanya tuang, di sini. Tuang pelan-pelan. Di dalam ada biji pelan-pelan nih. Ini rakwolnya. bijinya. Harusnya bijinya dipindahkan dulu ya, tapi udah Coba tanam. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, kita seleksi dulu, kita ambil dulu nih biji-bijinya. Aduh, ngalang-ngalangin bijinya deh. Aduh, bener ngalangin aja, kita pisahkan dulu karena biar nantinya kita simpan, kita bingung mudah hutannya mana yang mengambang, mana yang tenggelam, kita pisahkan dulu. Pisahin. Oke, kita pisahkan dulu. Oke, kita pisahin. Pokoknya harus pisahin biar mudah ya. Salah ini, nggak boleh ikutin cara saya ini, harusnya dipisahkan dulu saat teman-teman sudah tahu. Nah, selanjutnya kita coba basahi lagi, banjur. Ya, jatuhlah. Kata Sunda mah banjur. Suwe. Basah. Banjur itu siram sebenarnya. Suwe nih gitu segala. Nah, Coba. Nah, terus kita banjur lagi. Nah, airnya habis. Saya pakai air lagi baru. Airnya boleh bebas ya teman-teman, mau pakai air apapun. Saya siram lagi. Pokoknya nyampe benar-benar basah. Sampai basah. Tapi jangan menggenang ya. Pokoknya basah seluruhnya, lalu sisakan air sedikit banget. Udah pokoknya basah lah, intinya harus basah lah. Teman-teman tahu yang basah-basah mah seperti apa. Ya seperti itulah. Harus basah-basah. Nah, kita rapi-rapi. Kita biar terlihat enak dipandang. Nah, yang kurang basah lagi, kita tuang lagi, kita basah terus tuang, pokoknya bener-bener basah lah bang. Kalau bisa jangan banjir, banjir jangan lah, tergagal dong. Nah, terus kita bolongin. Nah, ini kita bolongin dulu nih. Kita bolongin semuanya nih, pokoknya bolongin semuanya. Kenapa dibolongin ya? Buat tempat nanti bijinya mau taruh di mana kalau nggak dibolongin ya. Seperti itu yang saya lihat dari teman-teman yang sudah mencoba proses semai baik dari aquaponik maupun hidroponik. Nah, kita bolongin lagi semuanya. Pokoknya ini kita semua bolongin. Nah, setelah dibolongin nanti tentunya kita akan tanam bijinya di sini. Begitu. Kita coba bolongin aja sampai benar-benar beres. Kita bolongin. Sudah selesai bolongin, kita ambil bijinya beberapa, kita masukin nih ke dalam lubang, ya saya pakai stick segala, kita masukin pelan-pelan aja, masukinnya jangan terlalu dalam juga ya. Yang tadi pada saat teman-teman ngebolongin juga jangan terlalu dalam lah, kasih bolongnya sekitar senti apa 2 senti itu, dia nggak usah dalam-dalam lah. Nah, kita lihat, kita masukin satu-satu pelan-pelan, kita masukin. Nah, jadi nanti di rakwal yang ini ya, yang kecil ini, itu semua bibitnya yang berkualitas. Tapi sih menurut saya juga ini sebenarnya berkualitas, cuman dari pengalaman teman-teman yang lainnya tuh ya tadi yang saya bilang, kalau misalnya yang tenggelam itu berkualitas, pertumbuhannya cepat gitu. Nah, kita coba ini. Nah, itu bibit yang nggak berkualitas kita taruh di rakwal yang tadi pinggir lah. Kita coba.
coba nih pelan-pelan nih. Aduh, maklum pertama kali ini saya mencoba seperti ini. Ya nggak apa-apa sih, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, bener gak? Kita coba pilih, masukin lagi pelan-pelan. Satu lubang satu ya untuk pakcoy. Nah, kita lihat lagi nih, kebetulan saya lupa nih yang mana yang udah keisi. Kita cek. Nah, udah sip. Masukin lagi satu-satu, masukin. Lama pakai tangan aja udahlah. Jadi itu nyukur ayah Masukin lagi, nah ya terus. Udahlah, lama ke tangan aja udah, masukin aja udah ke tangan. Masuk Peko. Nah, langsung kita satu-satu aja, pokoknya satu lubang satu. Karena pakcoy ini kan itu guys jenis sawi, memang sawi pakcoy sih, jadi pasti ntar kalau tumbuh batangnya besar, makanya satu lubang satu. Kalau misalnya tanaman lain seperti kangkung atau apa ya, pokoknya tanaman yang kayak padi, nah itu dia satu lubang aja bisa diisi 6-7 lubang gitu. Itu kalau misalkan tanaman selain yang berbentuk satu buahnya itu besar ya, istilahnya batangnya itu besar gitu ya, nah itu boleh. Nah kan sifatnya itu kan dia daun. Nah daun itu dari satu batang, itu dari satu biji. Kalau misalnya nanti teman-teman masukin satu lubang ini 2, nantinya khawatir bentrok pada saat pertumbuhannya gitu. Nah pokoknya kalau untuk sawi pakcoy ini teman-teman mesti harus satu lubang satu. Itu sih yang aku sering lihat di video-video YouTube atau saya baca-baca di internet. Itu pasti rata-rata satu lubang satu. Nah untuk netpotnya sendiri ya saya menggunakan ukuran 5,5. Sebenarnya sih banyak berbagai ukuran ya. 5,5 itu ukuran diameter ya, bukan tinggi gitu. Jadi kita pakai ukuran itu. Nanti untuk proses pindah tanamnya nanti kita akan lihat. Nah untuk perkembangannya kita akan selalu upload nih videonya. Mudah-mudahan belajar kita berhasil. Walaupun gak berhasil pun juga sebenarnya nggak masalah sih, namanya juga belajar. Yang penting kita manfaatkan waktu stay at home itu dengan baik. Kita lihat lagi nih, harusnya kebanyakan ngomong jadi lupa tadi yang udah nyampe di mana. Pokoknya kita masukin deh semuanya. Kita masukin. Nah ini pokoknya yang saya tanam ini bibitnya yang kurang baik, kata seperti itu, soalnya dia ngambang gitu. Ngambang. Kita masukin dikit-dikit aja lah, nggak usah terlalu dalam. Nah kurang nih bibitnya, tambahin lagi deh. Butuh berapa biji sih ini teh? Udahlah tuang aja dulu 2. Semuanya tuang banyak aja lah, sisanya kita buang. Sultan main buang maya gimana, nggak dibuang, murah. Enggak sih, bercanda, kita ngubajir harusnya. Teman-teman nggak boleh ngikutin guys saya, oke? Kita masukin lagi, kita lubangin dulu, oke? Kita siapin, kita masukin lagi, oke? Basah. Ini sedikit kering sih, makanya harus dibasahin. Pokoknya harus basah, harus lembab gitu, harus basah, harus lembab. Nah jangan lupa di hari pertama atau hari kedua harus segera dikasih sinar matahari 4 atau 5 jam sehari. Lebih banyak lebih bagus sebenarnya, seperti itu, karena kita mencegah dari penyakit kutilang. Kalau kata teman-teman hidroponik mah gitu, harus selesai kita langsung bungkus pakai kresek nih, bungkus. Nah untuk pembungkusan ini bebas sih teman-teman, pakai kresek apa yang intinya sih untuk supaya cepat, karena kita manfaatkan kelembaban airnya untuk bikin kecambah. Nah kita coba bungkus sampai selesai.
tutup aja lah rapat-rapat. Nah, oke, langsung kita pindahkan. Kita pindahkan ke samping. Nah, ini kebetulan di sini juga kurang sinar matahari, kita pindahkan di sini. Nah, oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.